Asyhadu أشهد an أن la ilaha illa إلا Allah الله wa asyhadu أشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasul رسول Allah. Jadi tentara Israelnya mulai memukul mereka mundur ke arah Golden Gate. Itu harapan mereka. Supaya keluar dari wilayah yang berdekatan dengan Western Wall, lalu diarahkan ke bagian pintu gerbang indah atau the Golden Gate. Jadi tentara Israelnya mulai memukul mereka mundur ke arah Golden Gate. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lari masuk setelah mereka melempari batu melempari batu polisi dan tentara Israel. Lalu apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam masjid. Folks, pendeta Indonesia ini mulai stres. Ya, mereka membela Israel sementara orang-orang Israel sendiri malah bersyahadat. Ya, gadis cantik Israel masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Islam TV. Para sobat, entah apa yang ada di otak para pendeta-pendeta Indonesia. Ya, sebagian besar pendeta dan pastor di Indonesia justru membela Israel ketika Israel menjajah Palestina. Entah apa yang ada di otak para pendeta-pendeta ini. Bukankah Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa segala penjajahan harus dihapuskan dari bumi ini? Dan Pak Karno sebagai founding father Indonesia juga memberi pesan selama bangsa Palestina belum merdeka, Indonesia akan mendukung Palestina. Sekali lagi, pendeta-pendeta ini konyol. Pendeta yang mendukung Israel sang penjajah konyol. Mereka tidak tahu, saking bodohnya, mereka tidak tahu bahwa Kristen di Israel, Kristen di Gaza, Kristen di Palestina bahu-membahu dengan umat Islam melawan sang penjajah Israel. Asyhadu أشهد an أن la ilaha illa إلا Allah wa asyhadu أشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasul رسول Allah. Asyhadu أشهد an أن la ilaha illa إلا Allah wa asyhadu أشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasul رسول Allah. Para pendeta yang membela Israel ini mainnya kurang jauh dan bacaannya kurang banyak. Ya, hanya bermodalkan imani saja. Setiap ada pertanyaan oleh jemaatnya di gereja, jawabnya cuma imani saja, hingga dia tak tahu dunia luar bahwa orang-orang Yahudi di Israel itu begitu bencinya dengan kekristenan. Agama Kristen dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai agama pagan. Bahkan Yahudi saking bencinya pada kekristenan, umat Yahudi dilarang keras untuk masuk gereja karena di gereja itu tempatnya penyembahan pagan. Tetapi orang Yahudi memandang masjid lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan dengan gereja. Para rabi Yahudi mengamanatkan bahwa apabila umat Yahudi ingin beribadah di suatu daerah, di suatu negara, tidak dijumpai sinagog, tidak dijumpai tempat ibadah Yahudi, silahkan beribadah di masjid. Untuk gereja, jauhi gereja, karena itu tempat penyembahan pagan. Asyhadu أشهد an أن la ilaha illa إلا Allah wa asyhadu أشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasul رسول Allah. Gadis
cantik asal Israel yang masuk Islam ini hanya salah satu contoh saja. Sangat banyak rabi-rabi Yahudi yang masuk Islam, sangat banyak. Rabi-rabi Yahudi dari Amerika Serikat, bahkan dari Israel yang masuk Islam. Tapi tak pernah kita mendengar satu saja rabi Yahudi yang masuk Kristen. Tak akan mungkin. Karena apa? Yahudi dan Islam sama-sama menyembah Allah yang Esa. Tak mengenal ada 3 Tuhan, tak mengenal adanya ajaran Trinitas. Kita coba baca dari YouTube-nya Pendeta Mel Atok. Janji Tuhan sungguh nyata. Israel tak bisa dikalahkan. Ajaran tegas Pendeta Mel Atok. Pencinta Israel tambah kuat, pembenci Israel tambah stres. Kebalik Mel Atok. Dunia ramai-ramai mengecam Israel dan membela Palestina. Hanya pendeta-pendeta Indonesia yang mainnya kurang jauh, yang bacaannya tidak banyak, hanya bermodalkan imani saja, yang membela sang penjajah Israel. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.